Apa sih motifnya yang Ibu ketahui dari tawuran pelajar di masa pandemi ini? Boring itu tadi, coba tapi 90% lainnya adalah anak-anak yang memang memiliki permasalahan di dalam keluarganya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal tawuran pelajar yang memang kerap terjadi di kota Cirebon, dan sudah hadir yang akan berbincang dengan saya Ibu Siti Fatimah. Beliau adalah seorang pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Cirebon. Nanti kita bahas apa saja sih yang kemudian menyebabkan tawuran itu terjadi dan berapa banyak intensitas tawuran itu pecah di kota Cirebon. Ibu Siti Fatimah, Ya, masih. Selama ini apa aja aktivitas yang sering dilakukan oleh Ibu dari Dinas Sosial Kota Cirebon? Ya baik, Mas Iing dan Pani pemirsa ya yang menyaksikan Radar dimanapun. Saya ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk bekerja di Kota Cirebon mungkin dari tahun 2010 khusus untuk perlindungan anak. Yeah. Kemudian saya juga kebetulan konselor di Kota Cirebon, sehingga banyak sekali kasus-kasus anak di Kota Cirebon yang kami tangani, terutama yang tadi akan kita bahas yaitu tentang tawuran. Yeah. Sepertinya tawuran memang salah satu hal yang sudah terbiasa menjadi agenda rutin dalam tanda kutip di Kota Cirebon. Saya sendiri nggak tahu heran kenapa sangat digemari oleh anak-anak muda. Pelajar ya? Pelajar, bahkan tidak hanya pelajar sebenarnya. Pernah juga terjadi antar warga, tetapi ya isinya adalah anak-anak muda yang gitu. Notabene-nya bukan pelajar juga. Jadi artinya anak-anak muda Kota Cirebon seperti itu. Dan seberapa intens untuk menangani kasus tawuran di Kota Cirebon? Kalau intensitas tawuran anak-anak atau remaja itu lebih intens pada saat pandemi sebenarnya. Pandemi kan libur. Ya, justru itu. Ketika pandemi libur, libur dalam arti kan terpaksa diliburkan oleh keadaan, oleh kondisi. Tetapi di kondisi pandemi ini secara psikologis anak-anak remaja karena memang sedang masanya mereka ingin mengapresiasikan diri, dalam bahasa psikologisnya mungkin ingin mencari jati diri atau apa ya, sehingga ketika itu tidak didapatkan mereka di sekolah, mereka oleh keadaan ya, terpaksa oleh keadaan berdiam di rumah, sehingga yang mereka lakukan adalah melakukan hal-hal tawuran itu tanpa disangka-sangka. Kenapa pada saat orang seharusnya di rumah mereka justru melakukan tawuran seperti itu. Nah itu heran sebenarnya, tapi di tahun 2020, di tahun 2021 justru saya sering banget menangani kasus-kasus tawuran malah dibanding sekarang yang sudah memulai kegiatan belajar mengajar secara aktif. Itu. Mungkin bosan ya di rumah terus ya? Ya, boring awalnya, lalu ketika kebosanan itu menjadi, timbullah keinginan-keinginan untuk bertemu dengan teman tapi dengan konteks yang berbeda. Mereka kan ada IG, ada Instagram, ada WhatsApp group. Lalu mereka membuat konten dalam arti ingin bertemu, kemudian berbalas-balasan di IG atau apa, balasan anak-anak muda itu kan biasanya hal-hal yang tidak selalu positif. Jadi saling bersih tegang, yang awalnya biasa-biasa saja, saling bersih tegang dan tidak puas hanya cukup komentar-komentar di medsos. IG, di medsos. Lalu muncullah keinginan untuk bertemu, tapi pertemuan itu justru ya negatif, akhirnya melakukan perilaku-perilaku tawuran gitu. Saat sekolah masuk kan, saat masuk sekolah itu kan tawurannya di dekat-dekat sekolahan. Nah kalau
di pandemi saat belajar online, Ya. itu tawurannya di mana? Bisa di mana saja sebenarnya, di tempat-tempat yang mereka biasa nongkrong. Kadang-kadang mereka berkejar-kejaran atau saling mengelabuhi petugas. Dalam hal ini kan kalau di setiap kelurahan itu kan ada babinsa, babinmas. Sebenarnya patroli bapak-bapak yang menertibkan keamanan ini baik dari kepolisian maupun dari pihak kelurahan, RT RW-nya juga bergerak semuanya ya. Itu mereka patroli, tapi ada jam-jam tertentu yang tidak selalu melakukan patroli dong, ada jam di atas jam 12 malam. Nah itu jam-jam itulah yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan tawuran itu. Oh berarti malam? Malam hari tentunya, biasanya malam minggu atau malam Sabtu, kemudian menjelang dini hari justru. Lokasinya yang ditemuin di mana saja yang Ibu tangani lah? Pernah di Jagasatru. Jagasatru? Ya, sampai menelan korban kan. Pernah di Katiasa, itu di Katiasa juga ada beberapa anak yang saling melakukan baku hantam, lalu juga ada korban jiwa. Tapi karena semuanya usia anak, kami lakukan menggunakan sistem peradilan pidana anak tentunya ya Mas Iing, yang tuntutan hukumannya, kasus hukumnya dibawa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak. Seperti itu kami selalu melakukan hal-hal yang memang disesuaikan dengan kondisi anak lah, tidak lantas anak bersalah lalu kita hukum secara seperti hukum dewasa. Ya, jadi saat masuk sekolah kan biasanya tawuran terjadi di area sekolah, misalnya di Perjuangan kan di pertigaan dekat bypass. SMK ya. Justru di saat pandemi, justru tawurannya malah di tempat-tempat yang tidak terbiasa untuk terjadi tawuran ya Bu ya? Ya betul. Seperti di Jagasatru kan itu memang jarang sekali. Ya, pasar ya, malah pasar ya. Pasar, kecuali yang tawurannya pedagang mungkin ya. Iya, enggak juga. Jadi iya, mereka kan ada di situ ada tempat gitu. nongkrong, memang ada tempat nongkrong di situ yang lantas janjian kan, artinya ya udah di situ saja atau bagaimana, bunyi DM-nya kami juga tahu, tapi yang kami tahu adalah ketika mereka kami asesmen bahwa mereka sering melakukan komunikasi. Kemudian mereka membuat grup biasanya lalu saling berkomunikasi untuk melakukan perjanjian bertemu. Nah itu. Ya awalnya memang tidak bermaksud untuk saling menyakiti, tapi pada akhirnya adu mulut ya tentunya terjadilah baku hantam, terjadilah perkelahian dan seterusnya. Ya di Jagasatru kan memang sangat langka ya orang tawuran di situ, pelajar gitu. Ya. Kalau di Jalan Katiasa itu memang beberapa kali terjadi karena situ ada spot center. Enggak, ada juga itu jalurnya geng motor juga di situ. Oh iya betul. Selain itu juga sering terjadinya di spot center karena memang mungkin ada beberapa perkumpulan anak-anak muda yang walaupun kegiatannya positif, tapi kan di situ ada kesempatan untuk bertemu lah, berkumpul. Dan iya betul sekali bahwa itu tempat geng motor juga bertemu, berkumpul. Ya di situ. Nah itu apa sih motifnya yang Ibu ketahui dari tawuran pelajar di masa pandemi ini, terutama di masa pandemi ya, yang justru naik malah kasusnya? Ya, boring itu tadi, kejenuhan bosan, kejenuhan anak-anak menghadapi berkepanjangannya pandemi, mereka tidak bersosialisasi di sekolah, mereka tidak bertemu dengan teman-teman sebayanya. Lalu kurang mengaktualisasikan diri kan gitu. Kita orang tua aja kan jenuh, 2 tahun loh di rumah ya enggak. Kadang-kadang sampai bingung apa yang harus kita lakukan kan, keluar rumah salah, nggak keluar rumah juga ya lebih salah lagi kan. Kadang-kadang dipusingkan juga dengan WFH bagi orang-orang yang bekerja, dan anak-anak pun melakukan kegiatan pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu boring bagi anak-anak karena mata pelajarannya yang harusnya disampaikan secara luring ketika secara daring itu berbeda, ya kan? Tidak bertemu bertatap muka dengan guru, dengan siswa, dengan teman-teman yang lain itu akan menghasilkan psikologis yang berbeda bagi anak-anak kan. Ya. Ibu nggak usah menyebut nama sekolah. Yang sering terlibat itu sekolah yang di daerah mana, Bu? Ya di beberapa sekolah swasta dan negeri juga di kota Cirebon yang memang
langganan kadang-kadang ya kadang-kadang kami kalau sudah ditelepon oleh pihak penyidik, kepolisian, Polres, Bu tolong datang ada usia anak yang tawuran. Mohon maaf Pak Mas Iing, tawuran ini sebenarnya anak-anaknya hanya beberapa biasanya. Kalau tawuran yang agak-agak sedikit serius ya, arti serius dalam arti kami mengatakan serius karena dilakukan ketika jam-jamnya orang istirahat misalnya. Itu ternyata banyak juga orang dewasa yang ikut, orang dewasa dalam pengertian di Undang-Undang Perlindungan Anak kan anak usianya sampai umur 18. Sebelum 18. Lalu ketika umur 19, umur 20 itu kan kami anggap dewasa. Artinya mereka menuju usia dewasa, peralihan dari usia remaja kan. Nah, tentunya mereka sebenarnya sudah cukup stabil untuk tidak goyah dalam arti secara kepribadian, tapi yang mereka ajak adalah anak-anak yang masih usia SMP SMA misalnya. Nah, kemudian ketika melakukan konten dalam bahasa mereka melakukan tawuran itu yang bersiteru adalah anak-anak yang di usia SMP SMA, tetapi di balik itu adalah orang-orang dewasa yang memang memiliki mungkin dendam secara kelompok ya, komunitas atau apa. Nah, seperti itu biasanya kerap terjadi begitu. Itu alumni atau memang warga biasa? Ada alumni, biasanya salah satu sekolah, ada warga biasa dan ada geng motor. Oh iya, geng motor. Selalu mewarnai. Selalu ikut dimanapun berada mewarnai ya seperti itu. Nah, sering juga katanya di setiap tawuran itu justru ada videonya yang dibikin konten untuk ini. Benar nggak itu Bu Siti? Saya belum pernah menjumpai secara langsung video yang mereka buat sih, belum pernah. Tetapi menurut pengakuan mereka ya, artinya mereka kadang-kadang dibuat video lalu mereka menyebarkannya di antara kalangan mereka sendiri sih sebenarnya. Nah, tapi saya sendiri belum pernah melihat tuh secara nyata video yang mereka buat gitu loh, mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri misalnya, enggak. Cuman pengakuan mereka iya seperti itu. Lalu mereka membawa senjata dan mereka mengikuti arahan dari orang-orang untuk menyerang salah satu pihak lawan juga betul seperti itu sih. Seperti dokumentasi ya untuk mereka kelompok mereka. Mungkin ada kebanggaan tersendiri ya ketika mereka merasa kelompok mereka menang biasanya ya, ada kelompok lawan yang gugur misalnya atau apa, itu mungkin ada kebanggaan tersendiri karena memang ya seperti itu kebutuhan aktualisasi diri anak-anak muda kan begitu. Nah, sudah banyak juga kah yang misalnya akhirnya mereka tersadar bahwa itu salah yang dibimbing oleh Ibu Siti? Tersadar ketika ada yang meninggal, anggota kelompoknya ada yang meninggal, itu baru tersadar. Oh iya? Iya, ketika salah satu peristiwa di pembantaian yang memakai samurai di Sumber ya dulu. Kemudian saya salah satu yang mendampingi karena ada usia anak yang mendampingi. Mereka tersadar ketika ada yang meninggal, lalu mereka merasa orang tuanya ketika mendampingi mereka di persidangan itu menangis, lalu tidak ada teman setia mereka mendampingi pada saat mereka kesusahan selain orang tua. Disitulah baru mereka menyadari kesalahannya. Bahwa pada akhirnya orang tua juga yang susah ya? Orang tua juga yang susah. Kemudian orang-orang dewasa juga yang susah seperti kami di perlindungan anak. Artinya bukan berarti kami menyerah dengan kondisi-kondisi kekerasan terhadap anak ataupun perilaku menyimpang anak, tapi artinya kerap kali ketika mereka disadarkan, ini loh kamu bukan anak saya, tapi saya akhirnya ikut repot dengan perilaku kamu, itu kan baru mereka berpikir iya ya. Sampai malam kadang-kadang saya melakukan pendampingan, sementara anak saya di rumah juga membutuhkan saya misalnya. Nah itu baru mereka tersadar iya. Nah itu apa sih yang secara pribadi ya, mereka tuh anak-anak yang broken home atau yang punya masalah atau yang gimana yang Ibu temui selama ini? Ya betul sekali, memang kerap kali ini ditanyakan loh oleh siapapun yang bertanya terhadap saya pada saat pendampingan anak-anak, ya memang ini saya bisa dibilang ini pertanyaan yang memang unggulan pertanyaan gitu ya? Memang itu selalu pertanyaannya dan memang akan saya jawab betul. Saya baru nanya sekarang. Dan itu sudah berapa kali orang bertanya begitu dan
pertanyaan itu wajib buat saya ada ketika orang mau mewawancari saya atau menanyakan hal ini pada saya, pertanyaan itu wajib Mas Ing. Betul sekali. Itulah faktor utamanya ternyata gitu loh. Mungkin dari kalau persentase ya 100%, hanya 10%-nya lah anak-anak dari keluarga yang baik-baik saja, yang ayah ibunya nggak ada masalah, atau anak ayah ibunya utuh melakukan tawuran. Mungkin itu hanya ikut-ikutan atau sekedar mencoba-coba, tapi 90% lainnya adalah anak-anak yang memang memiliki permasalahan di dalam keluarganya. Jadi itu sudah faktor penentu utama, penyebab perilaku-perilaku menyimpang dalam kondisi anak ya seperti itu. Ibunya TKW, ayahnya di sini mungkin mengurus dirinya sendiri misalnya, salah satu contoh. Atau ayah ibunya berpisah, ayah ibunya memiliki pasangan masing-masing pada akhirnya, dia tinggal dengan neneknya misalnya lagi. Atau ayah ibunya entah dari dia kecil juga tidak ngurus, dia hidup dengan neneknya misalnya. Kondisi-kondisi inilah yang membuat mereka tertekan dalam secara psikologis, kenapa saya berbeda dengan orang lain dan seterusnya, walaupun tidak bicara ya. Lantas mengaktualisasi diri merekanya dengan cara ya hal-hal seperti itu. Iya. Karena kan mereka dihargai di komunitasnya dibanding di keluarganya. Nah, untuk anak dari keluarga yang utuh, apa yang sering penyebabnya? Iya. Biasanya kurang perhatian atau terbawa teman. Kalau pertanyaannya dari keluarga yang utuh yang bahagia, nggak ada dong kata-kata kurang perhatian, pasti perhatiannya penuh ya. Keluarga yang bahagia, keluarga yang cemara lah ya bisa dibilang, itu gak ada masalah dengan perlindungan, dengan pengasuhan, dengan pola hak-hak anak tercukupi kan begitu. Tapi pergaulan di dalam komunitasnya, dia kan namanya anak ingin mencoba-coba bergaul misalnya, tapi ini akan sangat mudah kembali lagi ke perilaku yang benar. Anak-anak yang dari keluarga yang utuh ketika melakukan penyimpangan mudah sekali kita merehabilitasinya masih dibanding anak-anak yang memang dari keluarga yang broken. Jadi sangat mudah lah gitu pokoknya iya. Karena ayah dan ibunya kembali memeluk dia seperti orang yang kena narkoba misalnya kena narkoba, salah jalan, lalu ketika keluarganya welcome, memeluk dia kembali, mudah merehabilitasinya dibanding ketika dia kena narkoba, dia udah gak punya siapa-siapa untuk dijadikan jalan pulang. Itu akan terus aja, susah untuk memperbaiki. Nah, apa sih yang dilakukan ibu setelah menangani itu, misalnya dibawa ke Polres lah, apa yang dilakukan oleh Ibu Siti? Beberapa anak ketika divonis hukuman, kami mengajukan kepada majelis hakim untuk diberikan seringan mungkin karena mereka hak anak ya, perlu dibimbing. Anak ini adalah generasi penerus, jadi tidak mungkin kita menghukum anak seperti layaknya orang dewasa, bukan efek jera yang ada tapi harus bimbingan. Akhirnya kita mengajukan mereka di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, atau LPKS, lembaga khusus untuk kesejahteraan sosial anak yang dimiliki oleh Kemenkumham, ada di Bandung atau di Bogor rehabilitasinya, dan mereka tetap sekolah. Nah, paling kami mengajukan hal itu. Kalau tuntutan hukumannya kurang dari 7 tahun itu bisa. Artinya kalau mereka oke lah direhabilitasi 6 bulan, 8 bulan misalnya. Atau paling lama 2 tahun, tapi hukumannya tidak di penjara, tidak di LP, tidak dengan orang-orang dewasa, tapi khusus anak gitu loh, tetap sekolah di dalamnya, tetap diberikan perlindungan, bimbingan seperti itulah. Memang di Cirebon ada yang di atas 7 tahun ya? Pernah ada nggak? Tuntutan hukumannya, tapi vonisnya kan, ya itu kan tuntutan hukuman bukan vonis. Kalau vonis enggak sih, cuma nggak ada ya? Iya nggak ada, dan setiap anak kami kirimkan bekerjasama dengan Bapas Balai Pemasyarakatan, kami selalu mengajukan untuk permohonan mengirimkan anak ke Bogor ataupun ke Bandung karena di Cirebon belum ada. Pernah ada yang dituntut lebih dari 7 tahun? Ada. Kalau misalnya mohon maaf pembunuhan, kemudian maaf juga pencabulan misalnya, tapi tetap kalau masih usia anak biasanya kami memberikan rekomendasi untuk di LPK atau LPKS tetap, walaupun tuntutan hukumannya divonisnya lebih berat misalnya. Iya. Nah, itu hanya rekomendasi atau memang wajib dituruti sama Polres
atau pengadilan? Yang mengetuk palu kan majelis hakim. Nggak ada kewajiban untuk kita menuntut harus kan, apapun itu kan kita hanya mengajukan. Artinya jadi hanya rekomendasi aja. Hanya rekomendasi, tetapi berdasarkan restoratif justice, berdasarkan memang undang-undang sistem peradilan pidana anak, biasanya pihak majelis hakim mempertimbangkan asesmen Peksos, mempertimbangkan asesmen Bapas. Jadi Bapas sebagai pelindung dari anak-anak pelaku, kami adalah anak-anak korban, biasanya seperti itu. Jadi, biasanya ya dipertimbangkan lah usulannya. Nah di Jawa Barat itu intensitas di Kota Cirebon itu atau di daerah lain mana yang terbanyak dan tersedikit terendah? Mungkin kalau terbanyak kasus-kasus ada di Kota Depok, Kota Jabodetabek yang dekat dengan metropolitan. Tapi Jakarta juga cukup tinggi, Kabupaten Cirebon juga cukup banyak soalnya. Kuningan banyak, Indramayu juga, hampir seluruh wilayah Jawa Barat banyak sih. Yang tersedikit saya belum pernah dengar, tetapi mungkin wilayah-wilayah Ciamis, Tasik sana sih sebenarnya. Yang mungkin secara geografis, demografis masyarakatnya adem ayem karena pegunungan mungkin. Atau karena kita nggak tahu aja kalau ke sana kan? Kalau kasus-kasus anak kan kita komunikasikan di seluruh Jawa Barat ada artinya ada komunitas jadi tahu juga sebenarnya. Iya, sampai kemudian banyak orang tua yang takut menyekolahkan anaknya di daerah Perjuangan misalnya. Walaupun ini di Jalan Perjuangan yang dekat radar Cirebon itu adalah sekolah-sekolah favorit ya. Tapi banyak yang takut gitu. Udah jangan di situ lah. Soalnya sering tawuran. Ya kalau sering berarti ya memang catatannya banyak kalau sering. Makanya apakah Kota Cirebon ini banyak atau sedikit kasus tawuran itu? Banyak ya. Zaman pandemi itu kan pernah sampai saya mendampingi hampir 40 anak karena ikut demonstrasi ya. Di saat pandemi Covid sedang banyak-banyaknya, mereka ikut demo kan saat itu. Demo dibarengi dengan ada hal-hal yang agak sedikit anarkis kan misalnya, dan itu usia anak. Lalu ya kita datang ke Polres, ternyata wah anaknya cukup banyak juga usia anak. Lalu mereka ditanya juga belum paham sebenarnya, ternyata ikut-ikutan karena bosen di rumah, jadi yaudahlah ikut ke jalan kali, hanya sekedar bawa batu kecil, entah mau dilemparkan kemana atau kemana, mereka belum paham sebenarnya. Gitu. Nah untuk itu apa ya sih yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon itu untuk melakukan pencegahan atau langkah preventifnya apa? Kami melakukan Peksos Goes to School ya, program dari Dinas Sosial Kota Cirebon, juga beberapa tahun yang lalu program dari Kementerian Sosial. Kadang Kementerian Sosial bekerja sama dengan Save the Children ya, atau UNICEF dan lain sebagainya, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk permasalahan pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah negeri yang kerap kali terjadi tindakan kekerasan seperti tawuran. Ya kita masukin. Dan responnya apa anak-anak sekolah itu, Bu Siti? Ya responnya bagus, karena mereka ada yang mengatakan baru kali ini kami mendapatkan materi seperti ini misalnya. Saya yakin pihak sekolah sudah melakukannya sebenarnya, cuman kan ada kurikulum yang berbeda dengan kami. Kalau kami kan melakukan pendekatannya berbeda dengan pendekatan di sekolah mungkin, sehingga ada guru BK dan lain sebagainya, itu ya sesuai tupoksi mereka kan. Nah kalau kami kan memberikan edukasi kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, lalu memberikan semacam simulasi-simulasi bagaimanalah mereka untuk mencegah dari kekerasan di dalam berpacaran misalnya ya, salah satu contoh. Lalu bagaimana untuk tidak menjadi korban bullying, bagaimana untuk tidak menjadi pelaku bullying, dan juga bagaimana caranya mereka memberikan pengertian juga kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya, agar ini loh cara mencegah kekerasan itu seperti ini misalnya. Nah itu
Mungkin mereka hanya didapat kalau mereka klik di YouTube misalnya, kan mereka jarang sekali membuka hal-hal edukasi begitu. Nah, kami memberikan sosialisasinya seperti itu. Ada hasilnya nggak, dampaknya nggak untuk mereka? Kemungkinan ada, karena saya tahu di salah satu sekolah yang nggak saya sebutkan sekolahnya ya, ada yang anak-anaknya itu OSIS ya, mengatakan bahwa Bu, kemarin kita ada teman-teman yang mau melakukan tawuran, lalu kami yang kemarin diundang sosialisasi itu mencegah hal itu gitu loh, dengan bahasa mereka tentunya. Oh syukurlah, mereka datang ke kantor, datang ke kami, lalu mengatakan seperti terus, Ibu kapan ke sekolah kami lagi untuk melakukan sosialisasi yang seperti Ibu lakukan kemarin misalnya. Oh ternyata dalam pikiran saya, oh berarti ada manfaatnya, cuma itu tadi, kita keterbatasan segala macamnya lah ya, saya nggak mengatakan keterbatasan dana, keterbatasan semuanya, jadi kadang-kadang kita tidak bisa keliling seluruh sekolah yang ada di kota Cirebon misalnya, hanya sekolah-sekolah tertentu yang kita jadikan sampel, yang cukup sekolah tersebut yang sering dan memang harus kita masuki misalnya, seperti itu. Ya harusnya sih nggak hanya sampel tapi juga semuanya. Radar ya, ayo ikut melakukan, lalu kami nggak apa-apa, kami bekerja sama dengan radar misalnya. Ya boleh aja. Nah itu langkah bagus kan, tidak hanya sekedar memberikan edukasi melalui talkshow, melalui ini, tapi langsung terjun misalnya, boleh, nggak apa-apa. Memang isi materinya apa sih sampai kemudian siswa akhirnya hati-hati lah atau tersadar lah untuk tidak melakukan tawuran? Saya sendiri kurang paham ya, apakah mereka itu akhirnya memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu salah misalnya, atau apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah pada mereka dan lain sebagainya. Yang jelas kami hanya memberikan pengertian bahwa hak anak itu ini loh, hak anak itu ada hak hidup misalnya, hak perlindungan, hak partisipasi dan seterusnya misalnya. Lalu kalian itu punya hak, punya kewajiban bla 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 lah misalnya. Lalu ini loh, ketika kalian ada dilecehkan misalnya kan oleh teman laki-lakinya, kalau yang perempuan, itu kalian boleh lapor, tidak harus KDRT di dalam rumah tangga, di dalam berpacaran tuh boleh lapor gitu kan. Lalu misalnya lagi ada yang menyaksikan hubungan sesama jenis misalnya, sekarang kan hal itu kayak sudah bukan hal asing, itu kamu juga boleh loh sharing kepada kami. Jadi hal-hal yang mereka tadinya tabu loh Mas, artinya tabu dalam arti hanya dipendam aja oleh mereka. Kalau membicarakannya kepada orang dewasa kan salah kadang-kadang, udah jangan ngomong begitu. Kalau kami nggak terbuka aja, akhirnya mereka ketika tanya jawab saling komentar, ya Bu, kami kemarin ada teman yang curhat ke kami bahwa mereka itu dia pacaran lalu dipukulin sama pacarnya misalnya gitu. Nah ada lagi misalnya, Bu, teman kami itu mengakui kalau dia senang ke sesama jenisnya misalnya kan gitu. Nah ini ungkapan-ungkapan ini lalu kami berikan edukasi bahwa silahkan kamu ngadu, silahkan kamu ngobrol, jangan takut ngomong ke keluarga, ke orang tua misalnya. Kalau masih takut, ngomong dulu ke wali kelas atau ke guru BK. Mereka pastilah bapak guru kalian itu peduli sebenarnya, cuman kalian nggak mau mengungkapkan. Mulai dari sekarang jadilah pelopor untuk melapor misalnya kan begitu. Nah hal-hal gitulah yang kami berikan edukasi dengan metode kami yang kami gunakan. Akhirnya mereka, oh iya gitu loh, kami ini ternyata sekarang ini banyak perilaku-perilaku yang dilakukan, mungkin dirinya sendiri, mungkin temennya, dia melihat atau apa, seperti itu. Ya. Menurut saya sih kalau sekolah-sekolah yang sering melakukan tawuran harus dicatat oleh Dinas Pendidikan, oleh Polresta atau Polres ya. Kemudian mungkin diberikan sanksi atau apa gitu. Kira-kira Ibu Siti setuju nggak begitu? Sangat setuju. Sebelum pandemi kami pernah mengadakan gelar perkara dengan pihak Polres, ada Dinas Pendidikan juga kok saat itu, ketika ada anak didiknya yang melakukan tawuran. Kedua sekolah juga dipanggil, lalu kita komunikasikan kok hal itu, artinya ini peringatan gitu loh misalnya. Saya yakin pihak Polres sudah melakukan hal itu kok Mas, artinya tidak diam. Lalu Dinas Pendidikan pun ketika dilapori welcome, artinya oh iya, oke lah kami catat, kami akan tegur sekolah tersebut.
kadang-kadang mereka melakukan tawuran di luar jam sekolah. Itu yang susah untuk diprediksi oleh pihak dinas, pihak sekolah, karena kadang sudah di luar jam sekolah kan, artinya sudah tanggung jawab orang tua sebenarnya. Nah, tapi kan siswa mana kan selalu melekat di pastilah kan di atribut yang mereka gunakannya. Itulah makanya pihak sekolah pun harusnya tidak pernah jenuh untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, tidak hanya memberikan pelajaran di kurikulumnya, tapi pelajaran tambahan tentang bagaimana mereka untuk tidak melakukan tawuran atau perilaku menyimpang yang lain lah. Iya. Sebab ada juga satu sekolah, saya juga pernah wawancara dengan kepala sekolahnya, bahkan dari hati ke hati lah. Justru seringnya sekolah itu melakukan tawuran justru menjadi daya tarik bagi siswa-siswa untuk sekolah di situ. Artinya dianggap sebagai sekolah jagoan lah. Terutama ini sekolah-sekolah yang siswanya banyak dari kampungnya, dari desa-desa. Justru menjual kekerasan itu sebagai daya tarik mereka untuk masuk sekolah. Ini sekolah swasta. Saya dalam hati juga ini kacau sekali ini sekolah. Tapi ternyata banyak juga yang sekolah di situ dari desa-desa. Kebanggaannya bukan prestasi, tapi menjadi siswa di sekolah yang dianggap jagoan gitu. Nah, makanya saya usulkan juga dicatat yang sering sekolah tawuran dan apa sanksinya. Sebaliknya bagi yang sekolah yang sama sekali tidak melakukan tawuran, misalnya dalam setahun dalam itu, ya selayaknya diberi penghargaan, reward ya. Itu usulan aja, kan ini ada Ibu Peksos. Nah, mungkin bisa disampaikan ke sana. Baik, nanti mudah-mudahan juga. Tapi setuju nggak Ibu begitu tuh usulan saya? Sangat setuju tentang hal itu. Cuma kalau tadi yang dikatakan Mas Iing, ada pihak sekolah yang mendapatkan murid banyak dengan cara seperti itu ya, banyak tawuran lalu banyak peminatnya, rasanya baru kali ini loh saya dengar. Nah, karena kalau kami datengin kan normatif aja bahasanya, normatif aja. Datangin, apalagi kalau didatangin sama Ibu Peksos. Iya, gitu. Kami selalu melarang siswa tawuran gitu, mungkin bahasanya itu. Tapi jauh di balik itu ada. Ya kalau wartawan kan bisa nanya. Kalau kita kan pemikiran kita adalah kondisi anak-anak di sekolah nyaman atau tidak. Nah, mudah-mudahan lah nggak akan terjadi lagi seperti itu. Ini sejak masuk pembelajaran secara normal, alhamdulillah kok janganlah terjadi. Cuma kami ketika ditelepon Polres adanya kasus yang lain ya, jadi lega gitu loh. Kadang-kadang saya kalau malam hari itu, malam minggu terutama ya, jadi malam minggu itu saya bukannya mungkin keluarga yang lain, teman-teman yang lain gitu ya, asik dengan malam mingguannya misalnya main kemana, aku tuh dengan HP-nya yang standby biasanya suka ditelepon oleh call center 112, entah itu kasus apa, itu Polres biasanya tengah malam, Bu ini ada tawuran kan. Nah ini alhamdulillah ini di beberapa bulan belakangan, mungkin sejak dinyatakan kita tidak lagi terjadi pandemi ya, maksudnya berkurang gitu, itu tidak ada. Artinya tengah malam saya ditelepon pada saat malam minggu ada tawuran atau ada geng motor, ada apa, biasanya kan begitu. Ini enggak, mudah-mudahan artinya kesadaran cukup baik ketika sudah mulai bersosialisasi, karena kebutuhan kita ini kan yang paling penting selain makan, minum dan seterusnya adalah aktualisasi diri. Kita nggak ketemu juga rasanya kan gimana gitu ya Mas Iing. Jadi mungkin itulah yang menjadi penyebab anak-anak itu cara mengaktualisasinya dengan negatif. Ibu, dengan banyaknya tawuran atau seringnya tawuran di sekolah, apakah itu mempengaruhi nilai untuk Kota Cirebon yang ramah anak atau malah tidak ada pengaruhnya? Ya, penilaian kota layak anak ya, karena saya sendiri termasuk tim yang mengupayakan agar Cirebon layak anaknya ditingkatkan gitulah ya, setiap tahunnya kan gitu. Mempengaruhi sebenarnya, hanya saja kan kita berupaya ada wajah-wajah setiap kota kabupaten kan ketika akan ada penilaian layak anak gitu ya, atau
ramah anak ya, ada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai kota ramah anak kan gitu, atau ramah disabilitas dan lain sebagainya. Itu kan kita berupaya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif agar ya memang layak anak kan begitu. Nah hanya saja setiap permasalahan yang terjadi dimanapun, saya pikir itu adalah efek dari globalisasi, modernisasi dan seterusnya lah. Jadi tidak ada hubungannya. Kenapa sih kok layak anak, tapi anaknya ini juga nggak layak untuk dijadikan anak yang baik, nggak juga. Itu kan hanya sebagian kecil lah anak-anak yang melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Emang apa sih kriterianya untuk disebut kota ramah anak atau layak anak apa? Kalau ramah anak artinya semua fasilitas di sekolah tersebut mendukung untuk anak belajar, anak melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi segala macam mendorong kreativitas gitu ya? Mendorong kreativitas anak lah. Kemudian kalau layak anak kan ada kriteria yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setiap tahun kita ada penilaian, ya bukan berarti kita mengejar nilai lalu setelah itu selesai, enggak. Artinya ini kriteria ini agar mendorong setiap kabupaten kota dimanapun dari Kementerian PPPA agar setiap kota kabupaten layak untuk anak-anak, sebenarnya hak-hak anak terpenuhi, anak tidak lagi terjadi kekerasan dan seterusnya. Kota Cirebon sebenarnya walaupun banyak kasus cukup baik kok untuk penanganan perlindungan anaknya. Kita punya P2TP2A yang luar biasa kompak koordinasinya. Kita punya pusat pelayanan terpadu pelayanan perlindungan anak perlindungan perempuan dan anak di Gunung Jati. Di situ ada psikologinya dan ada Peksos dan lain sebagainya, yang ketika perempuan dan anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik langsung bisa ke situ kita tangani. Ada rumah aman juga P2TP2A. Kemudian seluruh stakeholder yang ada di Kota Cirebon pun peduli terhadap perlindungan anak. Jadi sebenarnya sudah sangat baik. Sudah sangat baik penanganannya. Jadi kriterianya itu karena banyaknya petugas atau karena banyaknya kasus? Kriteria apa tuh? Layak anak itu? Tidak juga dua-duanya. Dua-duanya iya. Kriterianya ketika layak anak itu adalah ketika penanganan perlindungan anak tertangani, bukan banyaknya petugas atau banyaknya kasus. Dua-duanya salah. Salah ya? Iya, dua-duanya adalah ketika banyaknya yang menangani lalu anak-anak tertangani dengan baik, itu yang betul. Gitu ya? Soalnya dari gambaran saya, ketika kota layak anak adalah yang tidak ada kasus kekerasan terhadap anak. Enggak juga. Bukan begitu ya? Bukan begitu. Artinya pelayanan terhadap perlindungan anak tertangani dengan baik. Dengan bagus ya. Baik. Mungkin kalau kita perlayanannya tidak baik dengan kasus-kasus anak, kita tidak bisa menangani sama sekali. Wah, makin banyak, makin membludak, mungkin masih gitu ingat. ya. Sekarang kan enggak, artinya ada kasus tertangani. Contoh anak jalanan. Tahun 2010 saya datang ke Cirebon, itu banyak banget kan gitu loh. Kemudian kami dengan Cirebon Peduli Anak Bangsa, Yayasan Cirebon Peduli Anak Bangsa membuat titik-titik binaan. Sekarang anak jalanan di Kota Cirebon yang warga asli Kota Cirebon gak ada yang gak punya akte kelahiran, kan itu. Gitu. Gak ada yang gak sekolah misalnya. Nah itu kan tahapannya itu bertahun-tahun, tapi kita lakukan hal itu gitu loh. Jadi bukan karena banyaknya ya? Bukan karena banyaknya kasus. Iya, tapi karena cepat tertangani. Walaupun banyak kasus tertangani, sedikit kasus kalau nggak tertangani kan percuma. Gitu. Berarti selama ini saya salah anggapannya ya, bayangannya salah gitu tentang layak anak atau ramah anak ini. Enggak salah juga sih, artinya mungkin persepsi aja yang berbeda. Iya, persepsi. Nah, hasil dari tadi yang tawuran tadi, apakah sekarang sudah ada perubahan atau sedikit atau masih biasa aja, masih ada? Berkurang tentunya. Berkurang pastinya. Setiap upaya yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin masih tetap itu enggak. Berkurang, sangat berkurang. Khusus di Kota Cirebon berkurang ya? Khusus di Kota Cirebon. Ya ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Artinya mereka jangan lagi takut untuk selain melapor juga selama ini kan banyak yang takut menyekolahkan ke sini karena tawuran. Iya, itu juga harus
disosialisasikan bahwa itu tidak benar ya, maksudnya kemudian juga harus kesiapan dari semua pihak, terutama guru-guru untuk memastikan bahwa anak sekolah di situ baik-baik aja, aman, dan bisa belajar dengan baik tentunya, begitu. Nah ini terakhir nih, harapannya Ibu Siti sebagai Peksos di Kota Cirebon ini untuk agar Kota Cirebon menjadi ramah anak, menjadi kota yang layak untuk anak-anak. Itu apa yang diinginkan oleh Ibu Siti? Walaupun ini baru gambaran ya, keinginan. Kami di Perlindungan Anak sangat berharap pemerintah daerah itu memiliki jam wajib belajar, jam wajib ngaji misalnya gitu ya. Yang jam-jam itu anak betul-betul tidak ada di luar, entah itu harus ke musola atau di dalam rumah. Nah itu tapi diwajibkan misalnya. Kalau tidak salah pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Solo dulu ya, Surakarta, pada saat itu. Jadi ada jam misalnya dari jam 6 sore sampai jam 8 malam itu wajib anak-anak di musola misalnya, nggak ada. Atau seperti di Kota Padang itu ada kajian subuh atau apa. Jadi subuh hari itu anak-anak harus ada di masjid semuanya misalnya. Setelah subuh nanti, setelah subuh itu sampai jam berapa sebelum berangkat sekolah itu baru boleh pulang, dan itu orang tuanya mendampingi misalnya. Nah itu kalau tidak diwajibkan, tidak dikeluarkan aturan, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi kami menginginkan hal itu sih Mas Iing. Jadi agar anak-anak mengurangi, syukur kalau mengurangi saja minimal tingkat perilaku menyimpang di kalangan anak-anak. Iya, terutama di jam luar sekolah ya. Iya, betul. Itu yang sangat rawan juga. Mudah-mudahan keinginannya bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan ya, supaya ini menjadi rumusan baru atau aturan baru lah ya, yang bisa membuat anak-anak menjadi baik lah, yang tidak lagi melakukan kekerasan di luar rumah. Sip, insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Mas Iing. Ya mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh Bu Siti menjadi berkah dan membawa hasil ya. Amin. Ya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.